Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Ketika Allah menentukan takdir kepada kita, terutama takdir yang berat, yakinkanlah pada hati kita bahwasanya takdir itu sudah ditakar oleh Allah dengan kekuatan kita. Sesuai janji Allah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memberi ujian kepada hambanya itu melebihi daripada batas kemampuan hambanya. Takdir Allah itu tidak pernah salah karena dia ditetapkan oleh Allah. Allah yang maha ilmu, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memiliki hikmah. Jadi tidak mungkin ada takdir Allah itu yang salah. Kalau kita sudah mulai menyalahkan takdir Allah, yang perlu dipertanyakan adalah ketika Allah yang maha benar dan Allah yang maha tahu, maha paham masa depan, kita salahkan, kita tuduh salah. Lalu siapa yang tidak pernah salah di muka bumi ini? Lalu siapa yang paling benar di muka bumi ini? Maka dari itu kita jangan menyalahkan takdirnya Allah. Apapun takdir Allah yang menghampiri kita, itu tidak pernah salah. Karena pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Allah katakan di surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini ditafsirkan juga di kitab atau di tafsir Az-Zahrawain halaman 348 sampai halaman 349 yang berbunyi, Allah yang lebih mengetahui akibat terbaik setiap perkara, Allah yang maha tahu yang paling maslahat untuk urusan dunia dan akhirat kita, sedangkan kita sendiri tidak mengetahui yang terbaik dan yang jelek untuk kita. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pilihan manusia itu biasanya datang dari keterbatasan ilmunya, keterbatasan pandangannya, keterbatasan prasangkanya. Sedangkan ilmunya Allah itu datang dari zat yang tidak ada batasan ilmu, yang tidak ada batasan hikmahnya. Sehingga Allah itu sebenarnya ya, Allah itu sayang sekali dengan kita. Yang kemudian ketika Allah itu menetapkan takdir, bukan berarti Allah itu zalim kepada kita. Zalim dalam kehidupan kita. Tidak, Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Ingat, jangan pernah mengatakan Allah itu zalim kepada kita ketika kita menghadapi takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena sesungguhnya kalau Allah yang maha penyayang kita tuduh zalim, lalu siapa yang tidak zalim di dunia ini? Padahal kita tahu bahwa Allah itu sayangnya itu tidak dapat ditakar kepada kita. Bahkan sayangnya Allah itu melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Allah itu zat yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Allah itu zat yang tidak bisa dibandingkan keilmuannya dengan makhluk. Allah itu ilmunya luas dan keluasannya itu tidak terbatas. Allah itu pandangannya sangat luas hingga tidak memiliki garis finish. Makanya kalau ada di antara kita itu yang suka mengatakan takdir Allah itu salah, ini sebenarnya simple. Orang itu tidak kenal dengan Allah. Dan celakanya kalau orang itu sudah tidak kenal dengan Allah, tidak ada yang dihadapi
kecuali menyesalkan dada. Karena apa? Menurut dia semua pasti akan salah. Takdir Allah itu salah menurut dia. Makanya Allah itu tidak pernah salah sebenarnya. Terutama di dalam menetapkan takdir yang ada di kehidupan kita. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk sabar dan ridho terhadap ketetapan takdir Allah. Walaupun itu sulit dan berat untuk kita. Kita harus yakini janji Allah pada surah Al-Insyirah. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi dan hikmahnya. Makanya, kita harus tanamkan pada diri kita bahwa ketika mendapatkan takdir yang kurang baik, kita terima terlebih dahulu dengan sabar, lalu laksanakan sholat dan ridho dengan keimanan kita untuk menyatakan bahwa setiap yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.